Halo semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas laporan keuangan perusahaan jasa. Jenis laporan keuangan terdapat 5 jenis ya. Yang pertama ada laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini untuk mengukur apakah dari hasil seluruh kegiatan operasional perusahaan, ternyata di akhir perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian ya. Jadi sudah pasti untuk laba rugi itu rumusnya total pendapatan dikurangi total beban. Catatan ya, kalau misalnya pendapatannya lebih besar daripada beban, sudah dipastikan itu laba ya. Tapi kalau kebalikannya pendapatannya lebih kecil daripada beban, berarti sudah dipastikan itu rugi. Nah, jenis laporan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini untuk mengukur dari awal modal awal sampai di akhir setelah ditambahkan laporan laba ruginya ya. Jadi untuk mengukur perubahan modalnya setelah ditambahkan laba atau ruginya. Nah, karena laporan laba rugi itu menghasilkan dua jenis, yaitu laba atau rugi, maka di sini ada dua rumus yang untuk laporan perubahan modal. Yang pertama laba. Laba itu jadi modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Sedangkan kalau dalam kondisi rugi, modal akhir rumusnya sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Nah, yang ketiga ada neraca. Nah, neraca ini untuk mengukur apakah aktiva, yaitu harta, sama dengan pasiva atau, yaitu hutang dan modal ya. Apabila keduanya sama, balance, berarti, laporan keuangan yang sudah kita buat itu sudah benar ya. Tapi kalau misalnya tidak balance atau tidak sama, berarti kita harus hitung ulang lagi apakah ada yang salah pada laporan laba ruginya, atau laporan perubahan modal, atau mungkin juga buku besarnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk jenis laporan yang keempat dan kelima ini kita akan tidak membahas di jenjang SMA, tapi akan dibahas nanti di jenjang universitas ya. Nah, kita lanjut saja untuk pembuatan laporan laba rugi menggunakan Excel ya, supaya kita lebih mantap lagi penguasaan laporan keuangannya. Sebenarnya laporan laba rugi, kita bisa menggunakan, persamaan dasarnya ya. Kenapa bisa menggunakan persamaan dasar? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa, laporan laba rugi itu, didapat dari total pendapatan dikurangi, eee, beban ya. Sebenarnya kalau kita lihat di keterangannya di sini kan sudah jelas ya, ada beban, terus ada piutang atau pendapatan ya, bisa dianggap pendapatan ya, piutang juga. Tapi untuk hari ini saya akan lebih fokus untuk mengajarkan pembuatan laporan keuangan tidak menggunakan persamaan dasar ini ya. Di sini juga mudah sebenarnya, tapi saya lebih senang atau lebih mudah menurut saya menggunakan buku besar ya yang sudah kita buat kemarin. Jadi Ibu share lagi ya. Di sini ada buku, besar Bengkel Arif, masih ingat ya Bengkel Arif waktu itu kita buat dari, jurnal umumnya ya, dari jurnal umumnya kita buat ke buku besar, di mana buku besar itu kita catatkan per satu akun, misalnya kas saja nih ya, dengan kode akun 101. Berarti nanti yang dicatatkan di buku besar kas itu semua transaksi yang berimpact pada kas ya. Sudah ada videonya ya, kalau misalnya lupa bisa ditonton lagi video tentang buku besar ya. Nah, sekarang kalau buku besar udah jadi seperti ini ya, dari akun 101 sampai ke akun 503 ya, beban gaji. Nah, sekarang yang akan kita buat di sini adalah, Ibu udah bikin layoutnya tadi ya, kita akan buat yang pertama laporan laba ruginya ya, laporan laba rugi. Ingat di laporan laba rugi kan tadi kita udah bahas bahwa rumusnya adalah total pendapatan dikurangi total beban ya. Jadi kita bisa langsung kerjakan saja, di mana pendapatannya sebenarnya kalau di perusahaan jasa pendapatannya hanya pendapatan jasa saja, cuman khusus, soal ini tadi, khusus soal buku-buku, Bengkel Arif ini ada sedikit menyinggung, karena dia itu perusahaan bengkel ya, menyinggung, bahwa dia menjual onderdil, spare part bengkel ya.
Jadi itu masuknya kan barang ya, bukan jasa, tapi jasanya juga ada. Kita tulis dulu saja ya pendapatan. Pendapatan. Oke, ini jangan lupa ya. Ini kita ulang dulu. Di sini bengkel Arif. Bengkel Arif. Laporan laba rugi. Kita lihat berdasarkan periodenya ya. Di sini periodenya berarti per Juni 2018 ya. Jangan sampai kelupaan ya. Berarti kita tulis saja per 31 Juni. 30 Juni ya, tanggal Juni itu ada terakhir tanggal 30 Juni 2018. Ingat yang namanya laporan laba rugi itu dibuat di akhir periode ya, berarti akhir bulan ya, kita anggap saja. Oke, kita mulai di sini pendapatannya. Kalau misalnya kita lihat di buku besar, kita balik dulu ya ke buku besar. Pendapatan itu ada di akun keempat ya. Kita lihat di sini ada pendapatan jasa dan pendapatan dagang ya. Jadi kita masukkan aja ya, walaupun ini perusahaan jasa, tapi nanti di soal-soal berikutnya biasanya suka jarang ada ya untuk pendapatan dagang ini. Nah, di sini kita lihat pendapatan jasa saldo akhirnya ada 15.500.000 dan pendapatan dagang 4.500.000. Langsung aja kita isikan di laporan laba ruginya. Berarti di sini nanti kita tulis pendapatan jasanya ya. Pendapatan jasa sebesar tadi 15.500.000 ya. Berarti kita tulis 15.500.000. Oke, yang kedua tadi ada pendapatan dagang ya. Pendapatan dagang ya. Tadi nominalnya 4.500.000 ya. 4.500.000. Nah, di sini kita tambahkan saja ya semuanya ya. Jadi kita tambahkan, maka kita mendapatkan hasil sebanyak 20 juta rupiah ya. Nah, 20 juta rupiah total dari pendapatannya. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah bebannya. Di sini bebannya langsung kita tulis aja apa saja beban di buku besarnya yang ada ya. Kalau misalnya kita lihat saja di buku besarnya di sini beban itu ada di akun 5 ya. Di sini kita lihat ada beban sewa, kode akun 501, di debit 500.000, terus ada beban iklan, iklan koran, akunnya 502, sebesar 60.000, kita ingat-ingat ya. Selanjutnya beban gaji sebesar dengan akun 503 sebesar 800.000, berarti ada 3 beban ya. Langsung kita tuliskan saja di total bebannya ya. Kita tuliskan di total beban. Pertama ada tadi beban sewa ya, beban sewa. Kedua tadi ada beban iklan koran dan beban gaji ya. Beban iklan koran. Dan yang terakhir ada beban gaji ya. Nah, tadi nominalnya kalau kalian masih ingat, tadi nominalnya untuk beban sewa itu sebesar 500.000 ya. 500.000. Untuk beban iklan korannya sebesar 60.000. Untuk beban gajinya sebesar 800.000. Nah, ini langsung dijumlahin aja ya seluruhnya. Jadi kita dapat 500.000 ditambah 60.000 ya, ditambah lagi 800.000. Jadi kita dapat 1.360.000 ya. Jadi kita lihat inikah laba atau rugi. Kita udah bisa pastikan ini laba ya. Karena apa? Karena pendapatannya lebih besar daripada bebannya ya. Jadi kita tulis aja di sini laba sama dengan si
20 juta tadi ya, 20 juta total pendapatan dikurangi total bebannya ya. Jadi kita dapat laba sebesar 18.640.000 rupiah. Sampai sini cukup mudah dimengerti ya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah laporan perubahan modalnya ya, laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan perubahan modal sama ya, ditulis aja dulu judulnya seperti laporan laba rugi, berarti ini bengkel Arif, laporan perubahan modal per 30 Juni 2018 ya. Nah, untuk laporan perubahan modal yang harus kalian ingat seperti tadi, bahwa pelaporan perubahan modal itu didapat dari setelah dihitung laporan laba rugi. Jadi kita akan dapatkan dulu dari modal awalnya ya. Modal awal berarti ada 3 faktor ya. Jadi modal awal ya, atau modal, terus ada free float dan juga ada laba atau ruginya ya. Kita tulis dulu di modal awalnya. Kita cari modal awalnya di buku besar ya. Modal itu nah, kita cari dulu ya. Nah, modal itu ada di akun ketiga ya. Nah, kita lihat di sini modal awal. Nah, modal itu ada modal dan free float ya. Nah, kalau kita lihat di sini modal awalnya itu 50 juta, sedangkan Prive yang diambil Tuan Arif itu ya, modal yang diambil Tuan Arif ada 150.000. Kita ingat-ingat ya. Jadi kita tulis saja ya, modal awalnya sebesar 50 juta rupiah ya. Di sini kita tulis 50 juta rupiah. Dan selanjutnya kita masukkan laba atau ruginya. Nah, karena tadi berdasarkan hasil perhitungan laba rugi kita dapat laba, maka di sini kita tulis saja laba sebesar 18.640.000 rupiah. Nah, andai kata tadi rugi, maka ini dikurang, tapi karena ini adalah laba, maka ini ditambah ya. Jadi kita lihat 50 juta ditambah jadi kita dapat 50 juta ditambah 18.640.000, kita dapat 68.640.000. Jangan lupakan free pay-nya ya. Tadi kita dapat lihat di buku besar ada free pay ya. Free pay itu modal yang diambil oleh Tuan Arif berarti ya, yang diambil oleh pemilik modal. Kalau misalnya tadi kita lihat free pay-nya 150.000 ya. 150.000. Nah, yang namanya free pay pasti mengurangi ya. Jadi kita kurangin saja 68.640.000 dikurangi 150.000. Jadi kita dapat laporan perubahan modal sebesar 68.490.000. Nah, yang terakhir yang harus kita ukur adalah neracanya ya. Kita ukur neracanya dulu. Berarti kita tulis sama kayak tadi ya, judulnya Bengkel Arif. Selanjutnya neraca per 31, sorry ya. Ini judulnya kurang ke atas. Nah, ini per 30 Juni 2018. Nah, yang harus kalian ingat ya, bahwa bentuk neraca itu kayak gini ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan aktivanya, yang sisi kiri ini, dan sisi kanan ini menunjukkan pasifanya. Yang harus kalian ingat, aktiva itu apa aja sih? Aktiva itu ada harta ya, keseluruhan harta itu bisa kas, bisa peralatan gitu ya, bisa perlengkapan gitu ya, bisa kendaraan operasional ataupun gedung gitu ya. Sedangkan yang masuk pasifa itu adalah golongan hutang, baik itu hutang usahanya itu dari bank gitu ya, ataupun dari supplier, dan juga eh, di modal akhir ya. Jadi
Ingat, kalau di Aktiva itu ada harta ya, sebuah golongan harta, sedangkan di Pasiva itu adalah golongan hutang dan modal akhir yang tadi udah kita ukur ya. Jadi harus modal di laporan perubahan modal. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, apa saja sih yang masuk ke golongan harta? Pasti yang di buku besar depannya angka 1 ya. Yang depannya angka 1, berarti ada kas 101 ya, sampai ke, kita lihat yang nomor 1 itu sampai 106 ya, di piutang. Di piutang. Jadi kita ingat dulu, kasnya 60.990.000, perlengkapannya 4.500.000, peralatannya 1 juta, di sini ada motor juga 20 juta, ada asuransi 3 juta, dan terakhir ada piutang 1.500.000. Kita ingat-ingat ya yang tadi. Kalau misalnya kamu lupa, boleh kamu tulis dulu saja ya, biar nanti nggak bolak-balik lihatnya ya. Oke, kita bisa langsung tulis saja ya, berdasarkan buku besar tadi ya. Kita lihat bahwa yang pertama kasnya ya. Tadi kita disebutkan ada kas ya yang pertama. Nah, kita tulis saja kas. Kasnya itu tadi diketahui jumlahnya 60.990.000 ya. Nah, selanjutnya ada perlengkapan toko. Perlengkapan toko. Nah, tadi kalau perlengkapan toko nominalnya 4.500.000. Nah, selanjutnya ada peralatan toko. Nah, peralatan toko tadi nominalnya sebesar 1 juta ya. Selanjutnya ada motor ya tadi ya. Ada motor nominalnya sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya tadi ada asuransi. Asuransi nominalnya tadi 3 juta ya. Nah, selanjutnya ada piutang. Piutang nominalnya 1.500.000. Nah, ini kita tambah semuanya ya. Kita gunakan rumus saja ya, biar cepat. Nah, kita dapat total aktifanya 90.990.000. Nah, selanjutnya kita ke Pasipa. Tadi Pasipa itu adalah hutang ditambah modal akhir ya. Kita lihat dulu akun hutang ya. Kalau hutang itu ada di nomor 2 ya. Kita lihat di kode akun 201, 202 hanya 2 saja ya. Di sini ada hutang usaha sebesar 12.500.000 dan hutang bank sebesar 10 juta. Kita tulis saja langsung ya di Fasipanya. Kita tulis di sini ada hutang berarti tadi ya. Hutangnya itu tadi ada hutang usaha dan hutang bank ya. Jadi kita tulis dulu aja, hutang usaha dan hutang bank. Nah, untuk hutang usaha tadi kita dapat sebesar 12.500.000. Sorry, ini kelebihan 0 ya, 1. Oke. Nah, sedangkan hutang banknya tadi 10 juta ya. Oke, jadi ini kita tinggal tambahkan saja ya hutangnya. Berarti 12.500.000 ditambah 10 juta, maka kita dapat 22.500.000 total hutangnya. Nah, selanjutnya di sini kan yang Fasipa itu terdiri dari hutang dan modal, tapi ingat modalnya itu modal di laporan perubahan modal. Jadi kalau misalnya kita lihat laporan perubahan modalnya itu kan modalnya kita dapat 68.940.000 ya. Berarti kita tulis saja di sini modal akhir. Modal akhir itu tadi nominalnya sesuai ya dengan yang ditulis di laporan perubahan modal, berarti 68.490.000. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, gampang ya, kita tinggal jumlahkan saja. Ya, kita jumlahkan lagi saja. Jumlahkan.
Kita jumlahkan yang total hutang ditambah total modalnya ya, maka kita dapat apakah balance atau tidak. Ternyata akhirnya balance ya, yang ini pasifannya ada 90.990.000, sama aktifanya juga ada 90.990.000. Oke, kalau misalnya nggak balance berarti kita harus hitung ulang lagi apakah ada yang salah pada laporan perubahan modalnya, atau pada laporan laba ruginya, atau ternyata pada buku besarnya. Nah, jadi untuk perhitungan kita ini sudah sesuai, sudah benar semuanya ya. Nah, sebenarnya kalau mau lebih gampang lagi, sebenarnya saya suka kalau bisa sudah bikin laporan, buku besar ya, sudah bikin buku besar, saya bikin raca saldonya. Jadi tinggal mengukur nama akun, debit atau di kredit posisinya ya, dan di akhir dijumlahkan seperti ini, totalnya juga balance. Nah, kalau misalnya saya udah bikin raca saldo kayak gini, ini gampangnya mau bikin bikin laporan laba ruginya, karena kita lihat pendapatan jasa, pendapatan dagang semua di sini ada ya di neraca saldo ini. Jadi tinggal kopas-kopas aja tanpa harus melihat buku besar ya. Jadi kalau buku besarnya udah benar, berarti neraca saldonya juga pasti balance juga ya. Kalau misalnya kita udah bikin neraca saldo, akan lebih mudah lagi untuk membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ataupun neracanya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.